Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 15 April 2024, diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Roma pasal 9 ayat 20, dikatakan demikian. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Demikian firman Tuhan. Tema renungan, otoritas Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun manusia yang memiliki karakteristik dan penampilan yang sama. Bahkan yang kembar tidak sama. Hanya orang-orang yang telah melakukan perombakan wajah dengan jenis plastik yang berbeda yang dapat melakukan hal yang sama. Namun, itu adalah palsu yang dibuat oleh manusia. Tidak ada dua manusia yang memiliki sifat dan rupa yang identik. Proses kehidupan mereka juga berbeda. Orang-orang mengalami banyak hal dalam proses kehidupan mereka. Ada yang ditempa dengan sangat lembut, ada yang sedang, dan ada yang sangat keras. Walaupun ada berbagai proses yang dialami, semua dilakukan dengan tujuan yang sama, untuk membawa kebaikan kepada kita semua. Kita harus memahami proses yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita tidak bertindak bodoh dengan mencela dan mengeluh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengetahui maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi arif dan bijaksana. Ini akan memberi kita kesabaran, ketekunan, tahan uji, dan ketangguhan yang akan membawa kita kepada pengharapan kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita dengan niat jahat atau niat buruk. Oleh karena itu, apabila ada tantangan dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa semuanya adalah proses yang diberikan kepada kita untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menentang Tuhan. Sebaliknya, tetaplah dalam kasih karunia-Nya dan percayalah bahwa Tuhan merancang hidup kita selalu dalam tujuan untuk kebaikan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, mampukan kami untuk memahami kemahakuasaan-Mu dan menuruti segala kehendak-Mu. Sadarkan kami bahwa Allah adalah Allah yang maha bijak, dan oleh karenanya adalah kebodohan jika kami sebagai bejana tanah liat ini menantang penciptanya, bahwa Allah mempunyai kehendak dalam diri setiap orang yang diciptakannya. Tuhan memiliki kebebasan mutlak untuk menyatakan kasih karunia kepada setiap orang yang Tuhan kasihi. Sebagaimana telah dinubuatkan para nabi-nabi terdahulu, bahwa Allah tidak dapat dikatakan tidak adil bila Ia memilih seseorang dan menolak
yang lain. Karena hal itu tergantung pada kasih karunia Allah dan tidak patut kita pertanyakan karena telah melampaui hak kita sebagai ciptaan Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan mengajar kami supaya kami senantiasa taat pada kehendak Allah dan selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan lewat hidup kami yang suci dan selalu giat melakukan perbuatan baik kepada sesama. Tetap berdoa agar orang lain yang belum percaya kepada Kristus dapat menerima kasih karunia keselamatan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, dimanapun kami berada. Sembuhkan mereka yang sakit, topang mereka yang lemah dan yang mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan. Hibur mereka yang berduka dan bersedih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.